Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divianesha Areska Putri, biasa dipanggil Nesha, dengan NIM 23930404. Di sini saya akan mempresentasikan tentang personal branding, membangun citra diri. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah kecakapan antar personal. Selamat menyaksikan. Apa itu personal branding? Personal branding adalah proses di mana kita membangun identitas, citra, dan reputasi diri agar dikenal oleh orang lain itu sesuai dengan nilai, kemampuan, karakter, dan serta keahlian yang kita miliki. Jadi, personal branding itu menurut saya pribadi itu adalah proses kita menjual diri kita ini di khalayak umum itu seperti apa. Sederhananya, personal branding itu bagi saya adalah jawaban dari pertanyaan, kalau nama kita disebut di suatu tempat, orang itu langsung mengingat kita sebagai apa ya? Nah, ini itu bukan berarti kita harus memalsukan diri kita untuk menjadi yang lebih baik, melainkan menunjukkan versi terbaik dari diri kita sendiri itu secara konsisten agar karakter positif yang kita miliki itu dikenali oleh banyak orang. Seperti contohnya pada personal branding ini, saya sebagai Nesha itu sangat aktif di organisasi kampus, khususnya di BEM, maka orang itu akan mengingat saya, Nesha, oh Nesha anak BEM ya, gitu. Selain itu, saya juga sebagai panitia di PPM Amikom, dan itu membuat saya menjadi sangat terbantu untuk personal branding diri saya sendiri. Sebagai orang itu ingat saya sebagai, oh Nesha yang anak P3K ya, seperti itu. Mengapa personal branding itu penting? Karena yang pertama itu untuk membuka peluang karir. Jika kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan, perusahaan itu tidak hanya menilai kita dari kemampuan akademik yang kita punya, tetapi juga dari pengalaman, kemampuan cara kita berkomunikasi dengan seseorang, terus tanggung jawab yang kita miliki, dan cara kita menunjukkan profesionalisme yang kita punya. Yang kedua itu adalah untuk membangun kepercayaan, di mana orang itu lebih cenderung percaya kepada individu yang dikenal jujur, tanggung jawab, selalu konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga itu adalah membangun relasi. Kenapa membangun relasi? Karena membangun relasi itu sangat penting. Nah, citra yang kuat itu membuat kita mudah diingat, terus memperbesar peluang mendapatkan informasi pekerjaan, magang, atau proyek strategis lainnya. Jadi, di personal branding ini memperluas relasi itu hal yang sangat saya utamakan, karena dengan relasi itu sedikit pekerjaan kita menjadi lebih gampang. Terus selanjutnya itu adalah untuk membedakan diri, stand out. Di antara kandidat-kandidat lain itu mungkin dengan IPK saya itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu bisa menjadi poin penting perusahaan itu bisa menerima saya. Poin utama dari personal branding yang saya gunakan itu yang pertama adalah mengenali diri saya sendiri. Itu mulai dari memahami kelebihan, memahami kekurangan, minat, serta tujuan yang ingin dicapai sebelum orang lain mengenal saya. Nah, selanjutnya itu adalah kompetensi nyata. Citra itu tidak akan bertahan tanpa kemampuan. Teruslah belajar, ikut pelatihan, dan dapatkan sertifikasi lebih lanjut gitu. Selanjutnya adalah untuk membangun karakter positif, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab yang saya miliki adalah nilai yang sangat dihargai di dunia profesional seperti ini. Selanjutnya adalah cara berkomunikasi.
Cara saya berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan menghargai orang lain itu adalah mencerminkan citra diri dari diri saya sendiri. Hal yang paling membuat saya utamakan di dalam elemen utama personal branding ini adalah konsisten. Nah, selaras dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, ini itu adalah tindakan nyata implementasikan di dunia nyata. Begitu. Jadi kalau kita tidak konsisten, bagaimana cara kita membangun citra diri dengan baik? Itu adalah pertanyaan yang selalu saya tanamkan. Kalau kita tidak konsisten, orang lain tidak akan mengenal saya lebih lanjut. Mereka cuma paham, oh orangnya seperti ini, ya sudah. Kalau kita konsisten, oh iya ya, bener ya kata dia, orangnya tuh kayak gini, seperti itu. Selanjutnya adalah strategi membangun citra. Bagaimana mahasiswa itu bisa memulai membangun personal branding yang akan mereka tampilkan. Menurut saya pribadi itu langkah praktisnya itu ada yang pertama adalah tentukan tujuan. Nah, dimana di sini itu fokus pada bidang spesifik yang kita minati, yang sesuai dengan passion kita. Yang kedua itu adalah aktif berorganisasi, dimana di sini itu sangat penting karena di sini kita memiliki cakupan belajar untuk kemampuan kepemimpinan itu seperti apa, kerja sama dengan tim dapat dijalankan dengan baik, koordinasi dengan tim juga, pemecahan masalah yang mungkin di dalam organisasi itu ada dan banyak, itu bagaimana cara pemecahan masalahnya, strategi apa yang kita gunakan itu sangat penting di aktif berorganisasi. Selanjutnya itu adalah perbanyak pengalaman. Itu bisa didapatkan pada seminar, pelatihan, kepanitiaan, lomba, dan program magang atau sejenisnya. Selanjutnya adalah bangun portofolio. Nah, kita di bangun portofolio itu kita akan menunjukkan bagaimana pengalaman proyek-proyek apa yang kita punyai, kita miliki, itu bisa menjadi peluang untuk kita di masa depan. Selanjutnya itu adalah yang paling penting adalah jaga etika. Jaga etika ini kemampuan teknis yang tinggi tidak akan berarti tanpa etika dan sikap yang baik. Jadi setinggi-tingginya keilmuan kita, utamakan adabnya terlebih dahulu. Bagaimana mempromosikan diri untuk personal branding yang lebih baik? Itu ada 3 cara yang menurut saya penting. Pertama adalah alat promosi profesional. Promosi diri bukan menyombongkan diri, tetapi menunjukkan hasil kerja yang kita buat selama ini. Misalnya, buatlah CV yang menarik dan sesuai sama keahlian apa yang kalian miliki. Dan manfaatkan akun, bisa LinkedIn, bisa media sosial yang kalian punya untuk menjadikan branding diri Anda itu seperti apa di pandangan orang lain, itu bagaimana itu sesuai dengan apa yang mereka lihat pada bisa di media sosial yang kita punya maupun di LinkedIn yang kita cantumkan, seperti itu. Kedua itu adalah berbagai pencapaian. Nah, di sini itu kalian harus sering-sering membagikan pencapaian-pencapaian apa yang kalian dapatkan itu setelah mengikuti kegiatan yang kalian ikuti sebelumnya, biar jaringan profesional Anda itu lebih terbuka secara lebar. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah menunjukkan peran nyata. Di case ini, perlihatkan kepada khalayak umum tentang kontribusi Anda dalam berorganisasi, bangun jaringan yang lebih luas. Tantangan yang sering dihadapi dalam membangun citra diri itu, yang pertama ada kurang percaya diri. Mungkin di sini kurang percaya diri itu ketika kita sering merasa kemampuan yang kita miliki itu
belum cukup baik sehingga kita mudah takut gitu. Selanjutnya itu adalah takut dikritik. Sering banget kalau takut dikritik itu menjadi hal yang membuat kita overthinking juga. Nah, khawatir atas komentar negatif, padahal kritik itu adalah hal yang diperlukan sebagai bahan evaluasi agar kita tuh terus berkembang ke depannya. Selanjutnya adalah ini juga yang terakhir, itu adalah menjaga konsistensi. Seperti yang saya sampaikan di awal, konsisten itu perlu. Nah, di sini menjaga konsistensi itu menjadi tantangan juga karena kalau kita membawa reputasi itu membutuhkan cukup waktu panjang gitu. Tantangan terbesarnya adalah menjaga sikap kita, kualitas, karya kita. Itu bagaimana cara kita untuk membangun secara konsisten tanpa kita menyerah, gampang menyerah. Solusi untuk mengatasi tantangan yang sebelumnya itu adalah yang pertama terus belajar. Tingkatkan kemampuan kita secara berkala, sadari proses. Selanjutnya adalah solusi menghadapi tantangan. Ada 5, yaitu yang pertama adalah terus belajar. Untuk meningkatkan kemampuan kita secara berkala, sadari prosesnya. Yang kedua ada terbuka pada kritik, jadikan umpan balik kritik itu sebagai alat untuk kita bertumbuh. Ketiga adalah jaga etika, selalu bersikap baik di dunia nyata maupun di media sosial. Yang keempat adalah perluas relasi, bangun koneksi yang saling mendukung, dan yang terakhir adalah jadilah autentik. Branding terbaik adalah saat orang mengenal karakter asli Anda yang positif, bukan semata-mata dari omongan orang lain. Kesimpulan yang dapat saya berikan itu adalah yang pertama, membangun citra positif. Personal branding itu adalah proses di mana kita menampilkan kemampuan, karakter, dan nilai otentik dari kita sendiri. Yang kedua adalah investasi karir di masa depan. Sangat penting untuk meningkatkan peluang karir, mengembangkan kepercayaan, dan memperluas jaringan. Yang ketiga adalah mulai sejak dini, sadari potensi kita sebagai mahasiswa, bangun reputasi yang positif melalui organisasi kepanitiaan, prestasi yang kita berikan, magang, dan sikap sehari-hari kita. Yang keempat dan yang terakhir adalah fokus pada diri sendiri. Jangan berusaha menjadi orang lain, jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri, dan tunjukkan secara konsisten. Kata-kata yang saya tanamkan itu adalah reputasi tidak dibangun dalam satu hari, tetapi melalui kebiasaan yang baik yang dilakukan secara konsisten, reputasi kita akan baik dan akan terus seperti itu. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.